Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertemuan kali ini kembali kita melanjutkan materi yang terdahulu yang sebelumnya sudah saya janjikan untuk lebih mendalami tentang penangkapan dan penahanan kan, gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ akan saya flashback sedikit tentang banyak pertanyaan yang masuk. Jadi akan saya pertegas di sini, banyak pertanyaan yang masuk tentang perbedaan antara laporan dan pengaduan itu apa sih, Pak? Banyak orang yang mengatakan laporan pengaduan itu sama. Pak, saya mau ngelapor ke polisi. Pak, saya mau mengadu ke polisi. Terus perbedaannya apa? Dua istilah ini, yang satu laporan, yang satu pengaduan. Oke. Untuk lebih memperjelas akan saya tampilkan PPT-nya terkait dengan perbedaan laporan dan pengaduan. Oke. Yang pertama adalah laporan. Apa laporan? Satu, pemberitahuan. Kalau pengaduan itu pemberitahuan per permintaan. Jadi gini. Misalnya contoh sederhana, ketika berkendara malam hari, kamu melihat ada orang mengalami kecelakaan misalnya, atau di tempat lain. Terus kamu bablas saja lurus terus ke polisi. Pak, saya mau laporan di sana ada kecelakaan. Nah, jadi permintaan saja. Jadi orang yang melapor itu meminta kepada pihak berwajib untuk melakukan sebuah tindakan kan itu. Jadi pemberitahuan kepada pihak berwajib untuk melakukan tindakan, memberitahu. Pak, di sana ada kecelakaan kan gitu. Jadi pihak berwajib itu bisa mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Sedangkan kalau pengaduan selain memberitahu juga permintaan untuk melakukan tindakan. Misalnya ada orang yang mengalami pencurian rumahnya, terus dia datang ke kepolisian, terus ngomong atau mengadu bahwa Pak, rumah saya kerampokan atau kecurian tadi malam, maka polisi akan datang untuk melihat TKP dan akan melakukan tindakan selanjutnya. Jadi kalau laporan, ya melaporkan saja, polisi tinggal mendalami apakah ada tindak pidana atau tidak. Tapi kalau pengaduan bisa dipastikan di situ terdapat tindak pidana atau ada orang yang merasa dirugikan terkait pidana itu. Oke. Terus laporan, deliknya atau tindak pidananya apa? Biasa. Delik-delik biasa saja kan gitu. Sedangkan kalau pengaduan deliknya adalah delik aduan. Delik aduan itu apa? Polisi baru bisa bertindak jika ada orang yang mengadu, nah, gitu. Kalau di sini kita lihat delik aduan hanya orang yang berkepentingan. Jadi yang mengadu itu siapa? Orang yang berkepentingan saja. Contoh saya tadi misalnya ada orang kecurian atau rumahnya habis kemalingan gitu kan. Polisi kan tidak tahu kalau rumah itu sedang terjadi kemalingan. Kalau bukan orang yang mengalami tindakan pencurian tadi yang melapor polisi kan gitu. Maka itu delik aduan. Laporan tidak bisa dicabut kalau laporannya karena sifatnya umum, delik umum. Misalnya apa? Kecelakaan kadang-kadang itu kan. Tapi kalau kecelakaan itu beda ya, biasanya di relasi masih bisa berdamai. Lapornya misalnya kalau laporan ini kasusnya misal kasus pembunuhan gitu kan. Tidak bisa kasus pembunuhan itu apa dicabut. Misalnya keluarga korban memaafkan pun tidak bisa karena deliknya delik biasa. Delik biasa itu menganggap bahwa ada kepentingan negara di dalamnya. Tapi sedangkan kalau pengaduan deliknya itu delik yang bersifatnya aduan itu bisa dicabut kan itu. Nah, misalnya ada orang yang mengalami kekerasan. Nah, ini ada orang tabok-tabokan gitu kan. Rasan-rasan karo tetanggane terus krungu sing dirasani, kedengaran yang dirasani terus ditampar gitu kan. Berarti itu kan ada penganiayaan ringan kan itu. Terus yang ditampar itu tidak terima lapor polisi. Setelah lapor polisi dipanggillah pelakunya di kantor polisi, didamaikan. Setelah terjadi perdamaian maka si pelapor bisa menarik atau mencabut pengaduannya. Itu bisa, deliknya aduan gitu. Kalau ada orang ditampar gitu kan, tapi yang ditampar tidak ngelapor polisi itu kan ya nggak bisa polisi terus. Oh, kamu nampar dia, kamu nggak boleh, nggak bisa kan gitu. Karena deliknya delik aduan gitu. Setelah itu selanjutnya
Jika laporan tidak semerta-merta dasar penangkapan sebagai dasar penangkapan. Jadi kalau ada orang ngelapor terus ditangkap gitu tidak bisa. Jadi polisi harus mendalami dulu perkara apakah patut untuk dilakukan penangkapan atau tidak kan. Sedangkan pengaduan langsung dapat dijadikan sebagai dasar penangkapan. Nah, kalau pengaduan beda lagi. Karena sudah ada orang yang merasa dirugikan, sudah jelas kan ada kerugian di sini. Atau ada orang yang mengalami tindakan kriminalitas itu. Ada orang yang merasa dia dilanggar secara hukumnya. Itu perbedaan laporan dan pengaduan. Oke. Dan kemudian kita masuk ke pokok perkara di pokok bahasan di sesi ini adalah penangkapan dan penahanan. Nah, di penangkapan penahanan ini kita akan lebih dalam membahas bagaimana sih orang itu ditangkap. Apakah lantas orang ditangkap itu terus ditahan? Atau kan sebaliknya, pernah kalian mendengar di banyak media massa bahwa ada orang ditangkap tapi nggak ditahan, disuruh pulang kan gitu. Kenapa itu terjadi? Dan apakah boleh itu dilakukan kan gitu? Kenapa nggak harus ditangkap saja? Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, oke, di PPT ini sudah akan saya tayangkan juga. Silakan dilihat secara cermat. Yang pertama, penangkapan. Penangkapan sama dengan adalah pengekangan, dikekang. Pengekangan sementara waktu. Perlu diingat ya, pengekangan sementara waktu berarti tidak lama. Sementara waktu, kebebasan tersangka. Jadi dalam jangka waktu tertentu dia harus dikekang atau dibatasi ruang geraknya. Nah, siapa? Tersangka. Tersangka itu siapa? Orang yang disangkakan, makanya disebut tersangka. Apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan. Apabila apa? Ada alat bukti yang cukup. Kalau dalam hukum ada 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah, masa waktunya berapa? Dalam waktu 1 kali 24 jam. Silakan dicek di KUHP pasal 19 kan gitu. 1 kali 24 jam dia harus ditetapkan statusnya. Apakah cuma saksi ataukah dia statusnya sebagai sudah dinaikkan menjadi tersangka. Yang kedua, tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah. Jadi kalau tertangkap tangan nggak ada surat perintah. Tapi kalau biasa, misalnya dia dipanggil jadi saksi dulu. Ternyata ketika disaksi, terus dibuatkan BAP, di situ terindikasi dia pelakunya, statusnya dinaikkan jadi tersangka. Tapi kalau tangkap tangan tidak. Misalnya apa? Nah, ini misalnya terjadi pembunuhan. Nah, pembunuhan. Jadi ketika polisi jalan gitu, tiba-tiba polisi melihat terjadi perkelahian dan sampai ada yang meninggal dunia, maka nggak perlu lagi bikin BAP. Nggak mungkin siapa yang mati. Oh, si A, Pak. Terus pelakunya siapa? Si B, Pak. Oh, tunggu dulu laporan ke polisi ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi bisa dengan sendirinya. Makanya disebutkan tertangkap tangan itu pasal 18 KUHP. Atau misalnya pakai narkoba yang dia sedang bertransaksi. Polisinya enak makan di warung terus dengar sebelahnya ada transaksi narkoba. Lah itu kan tertangkap tangan kan gitu. Maka tidak perlu ada surat perintah penangkapan terlebih dahulu. Nah, surat perintah penangkapan akan diberikan ketika sudah ditangkap, besoknya atau jam kerja selanjutnya dikirimkan ke keluarga yang ditangkap tersebut kalau sampai jadi penahanan juga. Setelah ditangkap bisa nggak ditahan? Bisa. Nggak ditahan juga bisa. Lah, yang ditahan itu seperti apa? Yang ditahan adalah 1. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi, dia tersangka ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Makanya ada istilah tahanan titipan. Misalnya di mana? Ditaruh di polsek, ditaruh di polres, atau dititipkan, yang sebutkan tadi sebagai tahanan titipan, dititipkan di LP-LP atau lembaga-lembaga pemasyarakatan sekitar. Kalau memang polsek atau polresnya tidak memenuhi atau misalnya penuh gitu kan, atau tidak, bahkan mungkin tidak ada gitu kan, ada space untuk bisa dimasukkan tahanan baru, maka bisa dititipkan ke tempat yang lainnya. Kedua, dengan suatu surat penetapan. Jadi harus ada surat penetapan bahwa si tersangka itu dia ditahan. Ditahan itu apa? Saya balik ke belakang. Ketika dia ditahan, ditentukan bahwa dikhawatirkan 1, dia menghilangkan alat bukti. Kedua, dia melarikan diri. Ketiga, mengulangi tindak pidana yang sama. Alasan ketiga inilah yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang ditangkap, ditahan atau tidaknya. Kalau ditangkap misalnya dia
nggak dikhawatirkan melakukan 3 ini, mungkin dilepaskan. Misalnya contohnya beberapa waktu lalu yang agak sedikit menggegerkan jagat maya di Indonesia adalah kasus video pornonya Giselle gitu kan. Lalu kita kan Giselle nggak ditangkap. Alasan polisi di sini salah. Kemarin kita ngomong bahwa Giselle punya anak di bawah umur. Nggak bisa. Akhirnya kan ramai kasusnya kan di luar sana. Ada yang dari mana, daerah Aceh atau mana yang dia juga punya anak balita tapi tetap ditahan kan. Bukan itu alasan sebenarnya. Penyidik dalam hari ini saya katakan ada kesalahan dalam memberikan pernyataan kan gitu. Seharusnya penyidik ngomong Giselle nggak ditangkap, kenapa? Karena Giselle satu, dia tidak dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Alat buktinya kan sudah tersebar se-Indonesia kan, nggak mungkin hilang kan ini. Ini nggak mungkin. Mungkin tidak pidana yang sama juga, kemungkinan juga tidak mungkin kan, itu hal bodoh juga. Ya. Ketika melarikan diri, dia nggak mungkin melarikan diri. Misalnya apa? Ada jaminan dari keluarga untuk dia tidak ditahan. Itu juga bisa jadi salah satu alat bukti. Ada tambahan untuk meyakinkan penyidik bahwa dia tidak usah ditahan. Nah itu yang benar. Kalau alasan dia masih gini, itu nggak bisa kan gitu. Misalnya dia sakit, bisa. Misalnya apa? Dia sakit parah, dia harus cuci darah, nggak usah ditangkap. Mau melarikan diri kemana? Dia aja bawa hidupnya juga susah kan gitu. Nah, jadi ini alasan yang tepat sebenarnya. Kalau alasan di luar itu kurang tepat dijadikan alasan dalam pembebasan, bukan pembebasan ya, tidak ditahannya seseorang. Gitu. Ketiga, menurut saya diatur dalam undang-undang, masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa penangkapan atau penahanan sama dengan membatasi atau mengambil kemerdekaan bergerak yang merupakan salah satu asasi manusia. Ya. Maksudnya apa? Bahwa di asasi manusia kan jelas orang itu bisa berserikat, berkumpul dengan pendapat, tapi di penjara kan nggak bisa berserikat, berkumpul kan itu. Nah, terus orang berhak untuk bebas bekerja, di penjara juga nggak bebas untuk bekerja kan gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh HAM itu dikekang oleh hukum karena dia ditahan untuk sementara waktu tentunya kan. Selanjutnya penangkapan dan penahanan seperti pedang yang memengandal kedua belah pihak ya, bukan kayak pisau. Pisau itu kan tajamnya di bawah tok, jadi hanya ngambil yang orang-orang bawah. Tapi kayak pedang, makanya kalau kamu lihat simbolnya hukum itu kan ada seorang dewi namanya Dewi Temisia dari Yunani, itu bawanya kan timbangan sama pedang, bukan timbangan sama pisau dapur. Yang maksudnya adalah bisa ke bawah juga bisa ke atas. Orang-orang yang stratanya menengah ke bawah itu kena hukum, yang menengah ke atas juga seharusnya kena hukum. Tidak ada pembedaan. Nah, itu akhirnya Van Bemmelen ya. Kamu bisa cek lagi lebih jelasnya. Selanjutnya, sehingga aparat hukum harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab secara yuridis dan moral sebelum mengambil kebijakan ini. Karena kemungkinan orang yang tersangka tidak bersalah. Itu saya ulangi bahwa mungkin juga terjadi kesalahan atau malperadilan, bahwa orang yang tidak bersalah disangkakan terhadap perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Atau bahkan orang itu bersalah tapi dijatuhi hukuman melebihi apa yang dia lakukan. Nyuri ayamnya sudah kecil mau mati lagi, terus dia dihukum sampai 20 tahun. Sedangkan koruptor yang nyuri triliunan rupiah cuma dihukum 3 tahun, itu nggak adil kan? Konsepnya nggak seperti itu kan gitu. Ya. Orang nyuri ayam yang dirugikan cuma 1 orang, tapi korupsi yang dirugikan satu Indonesia kan gitu. Maka itu tidak adil kan gitu. Maka aparat hukum itu harus memang benar-benar berhati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai salah menjatuhkan putusan kepada orang yang tidak melakukan hal tersebut. Yang tadi sering saya katakan bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang salah daripada dia harus menangkap 1 orang yang tidak bersalah. Nah ini. Selanjutnya, maka dari itu aparat hukum harus dilandasi keyakinan adanya presumption of guilt, dukungan bukti-bukti pemula yang kuat. Jadi ada, saya katakan tadi, bukti awal itu bukti permulaan yang kuat. Kita silakan dilihat pasal 17 KUHP. Terus apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, yaitu tidak menahan tersangka. Misalnya dalam penyidikan, penyidik merasa alat buktinya tidak kuat atau kurang. Ya. Atau alat buktinya tidak jelas, atau penyidik ragu-ragu apakah ini pidana atau perdata. Misalnya ada orang yang melaporkan ke polisi, terus disidik,
Misalnya masalah utang piutang. Lah sing lapor itu dia ngomong bahwa ini adalah penipuan. Sedangkan penyidik lihat bahwa ini lebih titik beratnya kepada wan prestasi atau pengingkaran janji, itu kan perdata. Nah, ketika hal itu terjadi, mending penyidik nggak usah ditahan. Bayangkan kalau dia dipaksakan ditahan, ternyata di pengadilan diputuskan bahwa itu bukan pidana perdata. Terus bagaimana pertanggungjawaban penyidik? Orang yang nggak bersalah sudah ditahan. Maka asas in debio pro reo itu harus diterapkan. Kesalahan dipilih yang paling meringankan atau dia tidak harus ditahan. Nah, ini juga penting ya. Karena antara kasus yang saya ceritakan tadi, kasus penggelapan, penipuan, atau wan prestasi, atau pengingkaran janji itu sangat tipis sekali batasannya. Nah, ini butuh kecermatan dan ketelitian dari para penegak hukum untuk menentukan pasal yang diterapkan dalam sebuah kasus pidana, ataukah ini masuk ranah pidana ataukah justru sebaliknya ini masuk perdata, karena perdata nggak ada hukuman penjaranya kan gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa yang memang harus kita pelajari lebih lanjut. Silakan dibuka KUHP-nya, hukum acara pidananya, di sana dijelaskan banyak hal tentang bagaimana penahanan dan penangkapan itu. Terus selanjutnya, oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Pelaksanaan dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup. Kalau polisi tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, misalnya ada orang datang, Pak, saya mau lapor. Lapor apa, Mbak? Saya habis mengalami kekerasan. Jadi saya habis dipukuli sama orang. Mana dipukuli? Mukanya, tapi mukanya nggak ada yang lebam gitu kan ya. Ya susah kan gitu. Jadi harus ada bukti permulaan cukup. Jadi laporan saja itu bukan alat bukti yang cukup untuk menangkap seseorang. Maka harus ada pengembangan selanjutnya. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana dan tersangka sebagai pelakunya. Jadi, dan siapa pelakunya itu harus juga ditentukan kan gitu. Selanjutnya, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Jadi kalau mau menangkap juga gitu, tidak bisa semena sendiri. Tiba-tiba polisi datang ke rumahmu. Terus kamu tak tangkap antar polisi, minta surat tugasnya. Surat tugasnya mana, Pak? Surat perintahnya mana penangkapannya? Surat perintah penggeledahannya mana kalau mau digeledah? Surat perintah penahanannya mana kalau mau ditahan? Kecuali kalau memang itu terkait kasus-kasus yang tertangkap tangan, itu tidak perlu. Tapi kasus-kasus pengembangan itu wajib ada surat perintah yang menekankan tentang sesuatu hal itu tadi. Baik dari penangkapan, penyitaan, maupun penahanan. Jadinya, konsekuensi bila tidak berpenuhi pasal 21 ayat 4 tersebut, penahanan tersebut tidak sah menurut undang-undang serta tersangka atau ahli waris dapat menuntut ganti kerugian. Lah, polisi dalam hari ini penyidik adalah penegak hukum. Tapi perlu diingat bahwa penegak hukum untuk menegakkan hukum dia tidak boleh melanggar hukum. Itu gunanya hukum acara pidana. Jadi polisi walaupun dia tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, tidak boleh dia melanggar hukum. Misalnya apa? Ada orang maling, ya bener-bener maling dia. Terus didatangi ke rumahnya, orangnya sudah nyerah. Ampun Pak, sudah Pak, saya nyerah. Nyerah gitu. Tiba-tiba di tengah jalan ditembak kakinya. Tanpa ada perlawanan apapun, tidak ada indikasi mau melarikan diri, ditembak. Itu kan melanggar hukum. KUHP tidak boleh itu. Dan dia harus dibebaskan. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Kan banyak terjadi kasus-kasus seperti itu kan ya, misalnya ya dia nggak ngapa-ngapain kok, ditembak kakinya. Nggak boleh, kecuali dia melawan. Itu tindakan preventif yang berbeda kan, itu dibenarkan. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain terus ditembak, itu kan tidak diperbolehkan. Nah. Oke, kita lanjutkan ke syarat-syarat penahanan. Ada syarat-syarat penahanan yang harus dipenuhi oleh penyidik sehingga penyidik yakin bahwa seorang yang diduga melakukan tindak pidana ini harus ditahan, tidak boleh dilepaskan. Yang pertama, ada beberapa teori. Mr. Wickland di sini mengatakan Gordon van Rechtmatigheid, yaitu pertimbangan hukumnya harus dilihat dulu, apakah perlu atau tidak, berbahaya atau tidak dia dilepaskan. Misalnya kayak orang yang mengalami gangguan, misalnya dia pedofil atau bahkan orang itu psikopat, gitu kan, pertimbangan harus dilihat di situ. Dia harus ditahan, berbahaya kalau dilepaskan. Terus Gordon van Nozelhek
pertimbangan kepentingan, ada nggak kepentingan di situ, kepentingan umum atau kepentingan seperti apa yang dipertimbangkan ya. Kalau menurut Profesor Mulyatno, berdasarkan KUHP kita ada beberapa syarat, yaitu syarat yang bersifat objektif dan juga syarat yang bersifat subjektif. Syarat-syarat yang objektif adalah tindak pidananya harus diancam lebih dari 5 tahun atau di atas 5 tahun. Karena kategori pidana 5 tahun itu termasuk pidana berat. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun itu masih ringan kan, itu penganiayaan ringan, pencurian ringan, ringan kan itulah. Jadi, tapi kalau di atas 5 tahun ke atas itu pidananya sudah termasuk pidana berat kan gitu. Maka harus ditahan dia. Tindak pidana yang diatur khusus walaupun ancaman hukumannya 5, tindak pidana yang diatur khusus walaupun ancamannya hukumannya di bawah 5. Ada tindak pidana khusus misalnya, tapi ancamannya di bawah 5 tahun. Tapi ini berbahaya. Maka dia harus tetap ditahan walaupun ancamannya di bawah 5 tahun. Syarat subjektif yang kedua adalah mencegah tersangka melarikan diri, tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, mengulangi tindak pidana lanjutan atau sama. Nah, ini tidak boleh. Misalnya orang jual narkoba, kalau dia dilepaskan bahaya, dia bisa jualan lagi. Yang kedua, dia bisa melarikan diri. Yang ketiga, dia bisa menghilangkan alat buktinya. Maka dia harus ditahan. Tempat jangka waktu penahanan, yang pertama untuk kepentingan penyidik berwenang melakukan penahanan. Jadi penyidik penahanan. Terus di PU juga sama, penuntut umum juga bisa melakukan penahanan. Pemeriksaan hakim juga bisa. Pak, apakah bisa di 3 tahapan ini berbeda? Pak, misalnya di penyidikan oleh penyidik dia nggak ditahan. Tapi Pak, di penuntutan dia ditahan. Nanti Pak, ada di pemeriksaan pengadilan dia tidak ditahan lagi. Bisa. Jadi 3 ini memiliki kewenangan sendiri-sendiri untuk menentukan dia ditahan atau tidak. Bisa ketika di penyidikan ditahan, di penuntutan ditahan, di persidangan ditahan, bisa. Kayak apa? Kasus pengedaran narkoba, nah, itu tahan semuanya. Terus kadang-kadang ada kasus yang di penyidikan polisian nggak ditahan, nah, ya kan? Di kasusnya yang di PN, di jaksa penuntut umum ditahan. Di kasusnya hakim ditahan, bisa. Bahkan ada mungkin yang 3-tiganya tidak ditahan. Nah, ada misalnya penggelapan gitu kan, dia penggelapan ringan-ringan lah, ngelap sepeda motor apa ngelap no HP kan gitu kan. Jadi di penuntutan nggak ditahan, di penyidikan nggak ditahan, di penuntutan nggak ditahan, di persidangan juga nggak ditahan, itu bisa. Tergantung dari setiap step-stepnya ini. Oke. Nah, ini batasan waktu yang saya sebutkan tadi. Tapi ini bisa dikalikan 2 lagi. Nanti ada di pasal lainnya. Silakan dilihat di pasal 24, 25, 26. Itu. Yang pertama di penyidikan pasal 24, masa penahanan itu 20 hari. Kalau 20 hari tidak selesai BAP-nya dan tidak bisa dilimpahkan kejaksaan, maka ditambah 40 hari penahanan kedua. Total 60 hari. Jika 60 hari belum selesai atau belum lengkap alat buktinya, maka tersangka tersebut harus dilepaskan, tidak boleh ditahan. Karena sudah lebih dari 60 hari kan gitu. Nah, jaksa di tingkat penuntutan, PU penuntut umum di pasal 25 KUHP itu 50 hari. Karena setelah diterimanya berkas dari penyidik dirasa sudah cukup, maka maka ada istilah pelimpahan berkas ini dilimpahkan kepada kejaksaan, diberikan waktu 20 hari. Kalau belum selesai penuntutan dinaikkan menjadi 30 hari, 30 hari, jadi totalnya 50 hari. Ya. Tahap persidangan sama, persidangan hakim diberikan waktu 90 hari. 30 hari pertama nggak selesai sidangnya, dilanjutkan di 60 hari selanjutnya. Makanya kamu sering melihat ada persidangan yang dilakukan secara maraton. Kasus-kasus besar itu hampir setiap hari sidang kan. Karena apa? Membutuhkan pembuktian dan kesaksian-kesaksian yang banyak. Maka hakim cuma dikasih waktu 90 hari. Kalau 90 hari itu harus selesai, harus dibacakan vonisnya. Dia bersalahkah atau tidak kan gitu. Nah, ini. Nah, jenisnya apa? Di pasal 22 KUHP ada penahanan rumah, tahanan negara,
ada penahanan kota atau wajib lapor, dan ada penahanan rumah juga wajib lapor. Nah, ini untuk jenis-jenis penahanan akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya karena juga membutuhkan banyak diskusi di sini. Oke. Itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini tentang penangkapan dan penahanan. Jadi kita akan mendiskusikan banyak hal yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.